Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini jajaran pengasuh pondok pesantren Al-Bayah dulu-dulu, majelis pembina pembicaraan dulu-dulu, jajaran ikatan alumni PMI dulu-dulu, dan juga yang kami ini ketua MWC NU Madura, dan juga yang kami ini seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati Ketua Komisariat PMI dulu sahabat Asrori dan juga seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Rayon Hizbullah Huda dan Komisariat dulu sahabat Ahmadi dan seluruh jajarannya, yang kami hormati juga seluruh jajaran panitia pelaksana masa penerimaan anggota baru Rayon Hizbullah Huda, yang kami hormati juga dan yang kami cinta sayangi pengurus cabang dan Sumeneb yang sampai hari ini masih intens mendampingi kader-kader dari kepada Sumeneb, yang kami cinta sayangi anggota kader, anggota baru yang mengikuti pelaksanaan masa penerimaan anggota baru di Rayon Hizbullah Huda. Alhamdulillah kita bisa berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Ini tidak lain adalah limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang inspirator, sang motivator, sang rasul dunia Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah, kami pengurus cabang PMI Kabupaten Sumeneb mengucapkan selamat atas dilaksanakannya masa penerimaan anggota baru Rayon Hizbullah Huda Komisariat PMI dulu dengan jumlah peserta 77 dan 7 dari eksternal, ada sekitar 84. Ini telah mengisi daftar anggota baru periode 2021-2022 di PMI Kabupaten Sumeneb, dan hari ini PMI Kabupaten Sumeneb periode 2021-2022 dari 10 kampus dan 11 komisariat telah menghasilkan anggota baru sebanyak 1.003 orang. Dan proses perekrutan anggota baru ini telah mengalami peningkatan secara kuantitas dari tahun sebelumnya yang berkisar angka kurang lebih 900 orang, dan masih ada sekitar 3 kali mapaba dari 3 komisariat dan 1 kali lagi mapaba dari daerah Lubang Saputri di komisariat PMI dulu. Jadi ada 4 kali lagi mapaba yang akan menambah daftar dari 1.000 anggota yang telah PMI rekrut pada periode 2021-2022. Ada hal menarik kenapa PMI semakin diminati dan semakin bertambah secara kuantitas. Tetapi yang pasti PMI telah memiliki model kaderisasi yang baik, yang itu sesuai dengan kondisi masyarakat secara budaya, attitude, sehingga anggota-anggota baru, mahasiswa-mahasiswa baru merasa harus untuk masuk dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI di setiap kampus masing-masing. Sahabat-sahabat, hari ini cabang PMI Kabupaten Sumeneb telah mengalami perkembangan. Kalau era tahun 2000 PMI telah berdiri dari 3 komisariat, dan salah satu komisariat tertua di Kabupaten Sumeneb adalah komisariat PMI Bulu-Bulu. Dan hari ini PMI di Kabupaten Sumeneb ini telah berdiri 10 komisariat dari 10 kampus dan 11 rayon dari 2 kampus, termasuk salah satunya komisariat yang dulu di kampus Istiqlal. Komitmen kami pengurus cabang masih tetap akan melaksanakan pemekaran komisariat dan rayon, dan kami mempersiapkan 1 lagi kampus, dan ini akan menjadi penutup dari seluruh kampus yang ada di daratan, khususnya di Kabupaten Sumeneb yang jumlahnya 11.
Dan kalau satu kampus ini sudah deklarasi, maka seluruh kampus yang ada di Kabupaten Sumeneb murni adalah kader-kader pergerakan. Hari ini telah ada 260 anggota baru. Angka yang disebutkan ini sahabat-sahabat bisa langsung datangi ke cabang atau datang sendiri ke beberapa pusat data yang ini by data by address. Karena setiap perekrutan anggota baru itu melampirkan formulir dan juga ada daftar hadir dan juga selalu didampingi oleh pengurus cabang yang selalu berkoordinasi dengan pengurus rayon dan komisariat. Artinya ini datanya valid dan kredibel. Di komisariat Bulu-Bulu ada 260 anggota baru. Masih akan ditambah lagi nanti dan kemungkinan seperti tahun sebelumnya berkisar angka 300 mahasiswa baru yang masuk dalam PMI. Ini telah menguasai sepertiga atau 30% dari mahasiswa baru yang kuliah di Instika dan di IST atau Koya. Ada sekitar 900 lebih mahasiswa baru setiap tahun di Instika atau di IST di dua kampus ini. Dan 30%-nya itu telah dikuasai oleh anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat-sahabat yang baru hari ini telah mengikuti masa penerimaan anggota baru, sahabat-sahabat adalah bagian orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Tuhan berupa kesehatan dan juga kesempatan utamanya, yaitu sempat sahabat-sahabat menjadi mahasiswa dan juga sempat menjadi anggota pergerakan. Kami akan telanjangi lagi bahwa ini bukan bentuk kita sombong, tidak, tetapi ini adalah bagian dari prestasi dari moto pergerakan kita, zikir, fikir, dan amal soleh. Bahwa kita berdiskusi, mengkaji, diskusi, lalu beraksi. Nah, di seluruh kampus yang ada di Kabupaten Sumeneb hari ini, seluruh presiden kampus, ketua senat kampus, gubernur kampus, itu semua hasil dari rekomendasi PMII di setiap kampus masing-masing. Jadi sahabat-sahabat nanti suatu saat tentu akan menjadi bagian orang-orang yang memimpin dari bagian yang lain, entah menjadi gubernur mahasiswa, entah menjadi presiden mahasiswa seperti Kak Jamal yang pernah menjadi presiden mahasiswa pada era 2014-2015. Itu bagian dari hasil rekomendasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau tidak mendapatkan rekod dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kemungkinan untuk menjadi seorang presiden mahasiswa, ketua senat mahasiswa, DPR, LPR, dan sebagainya itu akan lebih sulit. Karena secara massa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, secara gerakan, secara ide dan gagasan, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia hari ini telah menguasai seluruh kampus yang ada di Kabupaten Sumeneb. Maka sahabat-sahabat, teguhkan komitmen sahabat-sahabat untuk bergabung dan berproses, bahwa sahabat-sahabat telah masuk dalam sebuah organisasi yang benar yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, organisasi yang mengajarkan sebuah ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah pergerakan, sebuah organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia dengan 320 cabang se-Indonesia. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat terus berkhidmat, terus belajar ke depan. Sahabat-sahabat akan didampingi oleh pengurus komisariat dan juga pengurus rayon utamanya, akan terus didampingi untuk menggali skill, soft skill, hard skill dari sahabat-sahabat, akan terus digali untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Bahwa setiap sahabat-sahabat harus memiliki skill dari setiap orang, setidaknya satu orang satu skill. One person one skill dari sahabat-sahabat harus dimunculkan mulai hari ini, dan sahabat-sahabat harus memiliki kelebihan, yang kelebihan itu adalah bagian dari keistimewaan dari sahabat-sahabat itu sendiri. Karena di masa yang akan datang, kalau sahabat-sahabat tidak punya skill, sahabat-sahabat akan sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat. Seorang imami tak bisa, seorang tahlil tak bisa, seorang mimpin doa tak bisa, panitia pradesa tak bisa, tadi pengalaman. Kenapa? Kalau tidak digali mulai hari ini melalui pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sahabat-sahabat akan kesulitan untuk menemukan jati diri sahabat-sahabat, baik mulai hari ini ataupun di masa yang akan datang. Pasca dari mababa, sahabat-sahabat sebagian pondok, sahabat-sahabat sebagian kalong, ya. Sahabat-sahabat, kami dari pengurus cabang selalu meminta terhadap komisaris dan lain untuk mendampingi betul bahwa perbedaan sahabat-sahabat dari pra dan pasca mengikuti mababa itu harus berbeda, baik secara mindset, ide gagasan maupun gerakan sahabat.
Sahabat-sahabat, bukan lagi anggota siswa yang masih dengan model mindset putih abu-abu, sahabat. Tetapi kalian adalah orang-orang yang telah memikul banyak hal sebagai agent of change, agent of knowledge, and agent of social control ini sangat berat. Tidak hanya sebagai pendobrak sahabat-sahabat mengontrol, sahabat-sahabat harus menjadi bagian intelektual dari mahasiswa yang ada. Maka perbedaan itu harus muncul dari sikap dan sifat sahabat-sahabat. Mulai hari ini, mulai sahabat-sahabat bergabung dalam pergerakan. Tak usah lebay-lebay, tak usah engak-engak MTS maupun SMA. Sahabat-sahabat pergerakan harus memiliki ketegasan dalam berpikir bahwa sahabat-sahabat adalah bagian dari agen-agen perubahan di masa yang akan datang. Sabarana, lagi-lagi saya sampaikan, mungkin ke acara, mungkin ke kalau sakit atau semuanya GWS di story atau di Facebook atau di IG, tak usah GWS-an. Mula beri saya sakit, entare ke rumah yang ngedoki obat bagi kalian tuan Pak Alek sakit enggak obatan. Tak usah GWS-an, tak usah tanya kini WA, mungkin tak online sehari semalam, tak usah tanya kemana dia sehari, tak usah. Tak usah tanya neng story, tak usah. Kenapa? Karena story sahabat-sahabat akan dilihat oleh banyak orang ke depannya, sahabat. Hari ini mungkin hanya 1-2 sahabat-sahabat nyimpen kontak. Besok-besok ada ribuan orang dalam kontak sahabat-sahabat. Kenapa? Di anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia saja setiap tahun itu 1000 dan 1000, hampir 1000. Kalau 4 angkatan itu sudah 4000. Di luar kabupaten Sumeneb ini banyak pengennya sahabat-sahabat, ribuan juga. Bayangkan ketika semua kotak itu ada dalam kotak sahabat-sahabat dan orang-orang itu menjadi orang-orang besar seperti yang telah mengisi orasi pada kesempatan yang lalu, menjadi orang-orang yang ada di bangku legislatif, kepercayaan eksekutif dan lain sebagainya. Maka story sahabat-sahabat harus benar-benar mencerminkan sebuah anggota pergerakan. Tahu sahabatnya yang story dia udah makan apa belum? Tahu usah tanya udah mandi apa belum? Tak usah di story maksudnya, tak usah di story. Kenapa sahabat? Karena orang pacarnya sahabat, pasangan sahabat, kalau sudah dia mandi, tak usah tanya lagi. Mulai lapar, tak usah tanya lagi, pekun makan. Apa arti dari penyampaian kita sebagai pengurus cabang hari ini? Kami bukan membatasi sahabat-sahabat untuk mencari pasangan, silakan, ini manusiawi. Setiap orang memiliki pasangan masing-masing. Bahkan tumbuhan juga punya pasangan, hewan juga punya pasangan, manusia juga punya pasangan. Tetapi setidaknya mengamini dan juga menjalani hidup romantisme, jangan terlalu baper, jangan terlalu over sahabat-sahabat. Yang selalu dilihat oleh publik adalah bagaimana sahabat-sahabat bersikap dan bersifat. Itu akan selalu menjadi penilaian sebagai cermin sahabat-sahabat adalah anggota pergerakan. Coba pikir, siang malam story ini soal cinta-cinta dan cinta. Laku da'i beli story na searah lebih baik aku mati daripada hidup tidak ada gunanya lagi. Banyak kan Malaysia story begitu. 3 hari dia storynya galau, kita pergi pas mantau, mikrol. 3 hari storynya galau. Di hari terakhir, hari puncak dia story lebih baik aku mati, sudah tidak ada gunanya hidup lagi. Kita pengurus cabang pada waktu itu takut beli berita dan viral esok hari ini. Telepon pengurus komisariat, ini kenapa? Ternyata dia sedang ada bentrok ideologi dengan pasangannya. Alhamdulillah, ini adalah progres romantisme yang luar biasa. Tetapi sahabat-sahabat, jangan pernah jadikan romantisme hari ini dari dunia sahabat-sahabat yang masih muda termasuk kita. Jangan pernah jadikan itu adalah sebuah alasan untuk menjalani hidup. Kaulah alasan hidupku, jangan sahabat. Tanpamu aku tidak bisa hidup, jangan sahabat, itu bullshit. Benar-benar bullshit. Kelia bermenelong. Serius. Sahabat-sahabat pergerakan narasinya harus luar biasa. Sahabat-sahabat pergerakan harus melek intelektual, harus melek informasi, harus melek terhadap perkembangan zaman. Jangan hanya melihat dan jangan hanya tahu kalau Facebook untuk story, kalau WA begini-begini, kalau IG begini-begini, jangan begitu sahabat. Jangan hanya itu. Tetapi lihat perkembangan dari dunia global hari ini.
bahwa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sahabat, satu hal yang perlu kita ketahui dan perlu benar-benar kita kritisi, bahwa kita adalah bagian orang-orang yang masuk dalam dunia pendidikan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa menteri pendidikan kita tidak berlatar orang yang pendidikan, artinya bukan orang profesional yang berlatar belakang dari dunia pendidikan. Mereka adalah dunia berbisnis. Apakah mereka tahu bagaimana cara perkembangan dunia pendidikan hari ini? Apakah mereka tahu secara persuasif terhadap perkembangan pendidikan yang ada di bawah? Tentu mereka akan sulit dalam berinteraksi, sahabat-sahabat. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Sebulan story yang tidak begitu bermanfaat. Storynya mulai besok harus keren. Story misalnya kata-kata yang dilakukan pergerakan buruh Tan Malaka misalnya. Silakan buat story. Tan Malaka bergaul, Ibnu Sina bergaul, Sayyidina Umar bergaul, Mahbub Junaidi bergaul, dan lain sebagainya, sahabat. Itu kurang, mulai laku. Ketika HP sahabat-sahabat sudah dikasih lagi kepada peserta misalnya dari panitia, story harus keren, story harus gaul, story alay hapus dulu. Tontonan jangan selalu yang meledak rumah, jangan itu. Tetapi story yang keren, inovasi yang keren, tontonan yang keren, yang itu edukatif, sahabat-sahabat. Coba mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu perkembangan era hari ini. Pernahkah sahabat-sahabat tahu bahwa Libanon hari ini, Libanon bukan Indonesia, Libanon hari ini telah tidak memiliki negaranya secara utuh. Irak hari ini mereka memang ada di tanahnya, tetapi tanah mereka dijajah dan kekayaan mereka itu sudah dirampas oleh asing. Hari ini Palestina juga dibombardir dari darat, laut, dan udara. Mereka juga hanya memiliki 10% dari tanahnya, dari 100% tanah awannya, dan mereka hari ini sedang terjajah. Hari ini Indonesia juga menjadi bagian pengintaian kaum imperialis, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena perdagangan, persaingan dagang di dunia internasional itu benar-benar sangat miris dan sangat menakutkan. Maka jangan pernah sahabat-sahabat hanya nonton media di televisi, media kabar, media cetak dan online hanya berpikir, oh itu perang akidah, oh itu di Timur Tengah hanya bagian perang ideologi. Tidak, sahabat. Murni di balik perang yang terjadi di Timur Tengah adalah perang ekonomi, perang kapitalisme, perang ekonomi, perang negara yang akan sama-sama saling menguasai kekayaan alamnya, sahabat-sahabat. Itu adalah dasar intisari dari berkecamuknya perang di Timur Tengah, sahabat-sahabat. Dan hari ini di Indonesia juga sedang dalam kondisi kita akan dibenturkan sesama anak bangsanya, sahabat-sahabat. Kalau kita tidak melek informasi, kita tidak melek terhadap sejarah dan kondisi lokal, wisata, lokal budaya, lokal ekonomi, politik, dan seluruh yang ada menjadi aset di Indonesia, kita juga akan menjadi negara-negara yang terjajah seperti negara-negara di Timur Tengah. Kalau bukan sahabat-sahabat, siapa lagi sahabat yang akan mengubah masa depan, arah bangsa, arah masa depan Kabupaten Sumedang, arah Jawa Timur dan arah Indonesia? Masihkah kita akan menunggu 10 atau 20 tahun lagi para pemuda seperti sahabat-sahabat? Tentu tidak mungkin. Terakhir, sahabat, di tengah rintik-rintik yang tak pagi raya ini, mulai raya ya. Baiklah sahabat-sahabat, silakan lampunya dimatikan dulu. Penyambut Harlah NU ke-96 dan penutupan Mababa yang ketiga, masa penerimaan anggota baru Rakyat Muslim Muda dengan tema teologi PMI di tengah pusaran media informasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Indonesia dan Republik Dulu dengan pembacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin ditutup. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.